Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilis selaku penguji 1, yang terhormat Ibu Paulina selaku penguji 2, dan yang terhormat Ibu Emma Wahyuningrum selaku penguji 3. Perkenalkan, saya Dita Ayu Aulita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Self-Care pada Lansia dengan Hipertensi dengan menggunakan metode literatur review. Latar belakang, menurut WHO tahun 2017 menunjukkan di seluruh dunia sekitar 982 juta orang atau 26% dari keseluruhan terkena hipertensi. Prevalensi hipertensi pada lansia tahun 2017 menunjukkan bahwa di seluruh dunia sebanyak 15-20% dari jumlah keseluruhan penduduk. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada usia 25-44 tahun sebesar 29%, pada usia 45-64 tahun sebesar 51%, dan pada usia lebih dari 65 tahun sebesar 65% menurut Arifin 2017 dalam Hartati 2018. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, di Provinsi Jawa Tengah, kejadian hipertensi pada penduduk usia di atas 18 tahun terdapat sekitar 8,1% dari jumlah keseluruhan. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat diambil perumusan permasalahannya, yaitu bagaimanakah gambaran self-care pada lansia dengan hipertensi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran self-care pada lansia dengan hipertensi. Manfaatnya yaitu ada secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran secara nyata dan mengembangkan teori yang ada serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang self-care pada lansia dengan hipertensi. Yang kedua secara praktisi, yaitu secara peneliti dan bagi institusi pendidikan. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian, yaitu dengan menggunakan literatur review. Metodenya study descriptive. Yang kedua yaitu sumber data, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, kriteria inklusi, PubMed, Google Scholar, dan PICO. PICO pada elemen populasi, inklusinya yaitu lansia dengan hipertensi, intervensi tidak ada inklusinya, komparasi tidak ada inklusi, outcome inklusinya yaitu self-care pada lansia dan self-efficacy dengan hipertensi meningkat atau membaik. Jurnal yang saya dapatkan ada 10, yaitu 7 nasional dan 3 internasional. Hasil dan pembahasan, yaitu hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan suatu kondisi yang menyatakan tingkat kepuasan secara batin, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup yang dapat dinilai melalui fungsi kognitif menurut Kustati 2012. Hipertensi memiliki faktor resiko yakni faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Gaya hidup adalah faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu upaya modifikasi yang dapat dilakukan antara lain mengatur pola makan dengan membatasi asupan garam, lemak, alkohol, berhenti merokok, dan mengontrol berat badan, melakukan aktivitas fisik, istirahat, dan tidur. Kemudian karakteristik individu merupakan faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, riwayat penyakit keluarga, dan tipe kepribadian dan jenis kelamin.
Selain memodifikasi faktor resiko, penderita hipertensi dapat menjalani terapi farmakologi, yaitu dengan mengonsumsi obat antihipertensi. Guideline terapi farmakologi menurut ESH 2013 dan GNC menyatakan bahwa diuretik, beta blocker, kalsium antagonis, ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker merupakan pilihan terapi yang tepat untuk inisiasi dan maintenance, baik terapi tunggal atau monoterapi maupun kombinasi. Kualitas hidup juga dikaitkan dengan lingkungan yang nyaman, usia, dan kesehatan individu secara menyeluruh yang dipandang sebagai komponen dari kualitas hidup. Kesimpulan, perawatan diri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Perawatan mandiri yang efektif berarti individu memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Bidang utama dari manajemen keperawatan diri pada hipertensi yaitu kepatuhan minum obat antihipertensi, dan modifikasi gaya hidup seperti tidak merokok, mempertahankan berat badan normal, diet rendah garam dan rendah lemak, rutin aktivitas fisik seperti olahraga, membatasi konsumsi alkohol, memanajemen stres, monitoring tekanan darah, dan rutin berkunjung ke pusat pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.